Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo. Dan kini, kita sudah sampai di episode yang ke-99. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode yang ke-99. Usai perbincangan tersebut, keesokan harinya, Lapang Horiseng melaporkan niat Sauri Gading ini untuk membuat makam Batara Guru dan Wenyilik Timo kepada Batara Latu. Batara Latu setuju saja dengan hal itu. Maka dipersiapkanlah segala macam hal yang dibutuhkan untuk upacara tersebut. Singkat cerita, berbagai undangan pun disebarkan kepada para pembesar istana, Wewang Driuk, dan juga Tompotika, serta ke beberapa kerajaan lainnya. Yang mana beberapa hari kemudian datanglah para rombongan tersebut ke Adiluwu. Salah satunya adalah W Adiluwu yang akhirnya bisa bertemu dengan adiknya, W Datu Sengeng. Keduanya adalah putri penerus Tompotika yang kala itu hampir hancur. Beruntung Batara Latu beserta pasukannya berhasil menyelamatkan mereka kala itu, dan berakhir dengan Batara Latu menikahi W Datu Sengeng. Untuk menyambut acara tersebut, maka diadakanlah acara sabung ayam selama 1 minggu lamanya. Lagaligo menjadi orang yang paling antusias mengikuti kegiatan ini. Dan bisa ditebak kalau Lagaligo lah yang akan memenangkan turnamen sabung ayam tersebut. Di satu sisi, Sauri Gading sedang berdiri melihat-lihat sekeliling istana. Para tamu undangannya nampak bersukacita. Mereka disuguhkan berbagai hiburan, musik, makanan, dan minuman yang terbaik. Meski begitu, ada satu masalah yang mengganjal di benak Sauri Gading. Dia merindukan saudara kembarnya, yakni W Tendri Abeng. W Tendri Abeng memang belum diundangnya untuk datang di acara ini. Sauri Gading merasa diundang pun akan percuma, karena W Tendri Abeng tidak bisa naik turun sesuka hatinya ke kerajaan bumi ini. Belum lagi Sauri Gading khawatir dengan reaksi W Tendri Abeng kala mengetahui bahwa dirinya telah kembali ke Adiluwu. Bagaimana kalau dia marah atau justru membencinya karena dianggap tidak menepati janji? Demikian berbagai macam perasaan menghantui dirinya. Meski begitu, pada akhirnya Sauri Gading tetap juga mengirim seekor burung ke kerajaan langit untuk mengundang W Tendri Abeng turun ke bumi. Tak lupa, burung tersebut ditugaskan untuk menyampaikan kronologi mengapa Sauri Gading bisa sampai di Adiluwu ini. Pada akhirnya, burung tersebut pun tiba di kerajaan langit. Dia menghadap W Tendri Abeng dan suaminya, Rambang Rilangi. Keduanya sempat berdebat. Rambang Rilangi agak ragu untuk turun ke bumi. Namun, W Tendri Abeng justru sangat ingin turun ke bumi. Tentu, dia sangat merindukan kedua orang tuanya, serta saudara kembarnya. Alhasil, keduanya pun sepakat akan turun bersama ke kerajaan bumi. Namun, W Tendri Abeng memutuskan untuk turun lebih dulu, karena memang sudah tak sabar untuk menemui Sauri Gading dan yang lainnya. Sedangkan Rambang Rilangi, entah apa dan mengapa, justru berniat untuk menemui Sang Patotoe terlebih dahulu, dan hendak mengundang Sang Patotoe beserta istrinya, yakni Datuk Palinge, untuk turun ke bumi dan menghadiri acara bikinan Sauri Gading tersebut. Tak berselang lama, burung tersebut telah kembali ke hadapan Sauri Gading dengan membawa kabar gembira bahwa W Tendri Abeng bersedia untuk datang di acara tersebut. Sauri Gading pun jadi senang bukan main. Untuk itu, segera dia bergegas menuju ke danau untuk mandi, agar dirinya kelihatan bersih saat bertemu dengan W Tendri Abeng nanti. Namun, di tengah perjalanan menuju ke danau, Sauri Gading mampir sejenak ke sebuah istana kecil. Dia memasuki ruang istana tersebut. Nampak bukan sesuatu yang asing baginya.
Saori Gading lantas memasuki salah satu bilik terbesar di istana tersebut. Tanpa mengetuk pintu, Saori Gading langsung masuk, dan untuk pertama kalinya bertemulah dia dengan sosok penghuni istana tersebut yang ternyata adalah W. Panangareng. "Aku sudah pulang," ucap Saori Gading dengan tersenyum. W. Panangareng tidak langsung menjawab. Dia kaget. Bukankah Saori Gading seharusnya sedang sibuk saat ini? Mengapa dia masih sanggup menyempatkan waktunya untuk menemui dirinya? "Kau tidak merindukanku?" tanya Saori Gading kembali. W. Panangareng langsung meneteskan air matanya, dan segera dia berlari untuk memeluk Saori Gading. Keduanya berpelukan erat untuk beberapa saat. Memang, Saori Gading paling mencintai W. Panangareng. Di antara sekian banyak istrinya di Ailuwu ini, W. Panangareng lah yang jadi kesayangannya. Sedangkan W. Panangareng tak perlu ditanyakan lagi. Jelas dia cinta mati dengan Saori Gading ini. Alhasil, keduanya pun menghabiskan beberapa saat waktunya untuk melepas rindu. Keduanya hanyut dalam badai asmara yang telah tertunda selama belasan tahun. Keduanya masih merasakan perasaan yang sama. Meski begitu, Saori Gading memang telah punya Iwe Cudaik, yang posisinya jelas satu tingkat di atas W. Panangareng. Setelah menghabiskan beberapa saat waktunya, Saori Gading pun berpisah dengan W. Panangareng. Dia lantas kembali ke danau untuk mandi sepuas-puasnya di sana. Setelah itu, dia kembali ke istana untuk menemani para tamu yang telah datang. Dari kejauhan, nampaklah sebuah pelangi yang turun dari langit. Seperti biasa, petir dan guntur menyambar-nyambar. Tandanya ada seseorang yang turun dari langit. Dan tak butuh waktu lama bagi Saori Gading untuk mengetahui bahwa yang turun itu adalah W. Tendri Abeng. Segera dia bersiap untuk menyambut kedatangan tamu terhormatnya itu. Setelah upacara penyambutan, kini datanglah Rambang Rilangi, suami dari W. Tendri Abeng, yang memang datang agak belakangan. Dia pun disambut dengan penuh hormat, layaknya W. Tendri Abeng. Saori Gading berpelukan dengan W. Tendri Abeng. Keduanya melepas rindu satu sama lain. Batara Ratu juga ikut memeluk anak perempuannya itu. Ini adalah pertama kalinya keluarganya lengkap berkumpul. Tak ayal hal itu membuat Batara Ratu jadi menangis. Dia membayangkan kalau saja ayahnya, Batara Guru, ada di sampingnya saat ini. Maka tentu Batara Guru akan bangga menyaksikan bumi yang dulunya kosong melompong ini telah dipenuhi dengan berbagai manusia dari kerajaan-kerajaan yang berbeda. Di tengah-tengah reuni tersebut, Rambang Rilangi menghampiri mereka dan menyampaikan kabar yang paling mengejutkan. Sang Patetoe beserta istrinya, Datuk Palinge, bersedia untuk hadir di acara ini. Mereka akan turun keesokan harinya. Mendengar kabar tersebut, maka segera Batara Ratu mengusap air matanya. Nampaknya dia tak punya waktu untuk menangisi ini itu. Dia harus mempersiapkan semua hal yang dia punya untuk menyambut kedatangan sang Patetoe keesokan harinya. Saori Gading juga dilanda panik bukan main. Dia segera membantu menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyambutan tersebut. Sementara itu, Lagaligo yang tadinya sedang asik makan, kini terdiam membisu. Iya, dia adalah orang yang paling sering menentang sang Patetoe. Sikapnya tak diragukan lagi, amat kurang ajar. Dan kini, Lagaligo panik bukan main. Entah hukuman apa yang akan menimpanya esok hari jika sang Patetoe melihat dirinya. Dan seperti apakah kelanjutan dari kisah mereka ini? Kita akan sambung di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-99. Kita masih akan lanjutkan lagi di episode yang ke-100. Wow. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silahkan ditunggu saja di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.